Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novitasari, NIM 18109101105. Saya berasal dari kelas IPS C. Di sini, saya akan memaparkan tentang arti kesuksesan. Sukses menurut saya adalah bukan berarti memiliki harta yang berlimpah ataupun jabatan, melainkan kemampuan untuk menjalani hidup, memiliki edukasi dan pengalaman yang dapat diamalkan di dalam masyarakat, memiliki sifat kepemimpinan yang membangun. Dan berikut ini adalah sosok tokoh sukses menurut saya. Ketegasan Pak Ahok bukan berarti dapat diartikan sebagai kekerasan, melainkan motivasi untuk lebih baik dalam membangun kinerja yang optimal dan hasil yang berkualitas. Selain itu, Pak Ahok juga memiliki catatan prestasi yang cukup baik, salah satunya yaitu dalam menangani permasalahan di Ibu Kota Jakarta. Dan saya mengagumi kinerja Pak Ahok yang tegas, disiplin, tanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi, mampu menangani permasalahan di Ibu Kota Jakarta, salah satunya yaitu banjir yang selama ini sulit untuk ditangani atau diselesaikan. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Hidayatun Nikmah dari kelas C6 IPS NIM 086. Definisi sukses menurut saya adalah ketika kita mampu di setiap harinya selalu belajar untuk sesuatu hal yang baru dan selalu bersemangat untuk mempelajarinya. Sosok yang saya anggap sukses adalah Ibu Mary Riana, karena beliau merupakan sosok wanita yang pantang menyerah, bekerja keras, berani dan tegas. Dan dari kepribadiannya tersebut mendorong beliau menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil menyandang predikat miliarder muda Indonesia. Bahkan pada usianya ke-26 tahun, beliau kesuksesannya sebagai seorang pengusaha, penulis, sekaligus motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dayat, NIM 18109100081 dari kelas C6 IPS. Di sini saya akan menjelaskan arti sukses menurut saya sendiri. Arti sukses menurut saya sendiri adalah ketika kita berhasil bangkit dari sebuah kegagalan, kemudian kita bisa memperbaiki kegagalan tersebut, disertai dengan doa dan juga usaha, kemudian kita berhasil, maka itulah arti sukses menurut saya sendiri. Sebenarnya banyak tokoh yang bisa kita ambil untuk menjadi panutan kita untuk meraih sebuah kesuksesan nantinya. Di sini saya mengambil seorang tokoh yang benar-benar dekat dengan saya sendiri, yaitu bapak saya sendiri, Suparman. Kenapa saya mengambil panutan dari bapak saya sendiri? Karena menurut saya pengalaman hidup yang telah dijalani bapak saya cukup membuat saya terheran dan ingin bisa seperti beliau, kalau bisa malah menjadi lebih daripada beliau. Saya mencontoh beliau dari bagaimana semangatnya beliau mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga, dan juga semangatnya beliau ketika gagal dalam menjalankan usahanya terus bangkit sehingga bisa merasakan sebuah keberhasilan. Itulah sedikit paparan saya mengenai arti sukses dan siapa panutan saya untuk meraih kesuksesan itu nantinya. Semoga penjelasan ini dapat berguna untuk tugas pendidikan anti korupsi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Syafi'i. Saya berasal dari IAIN Kudus, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris IPS, kelas IPSC semester 6. Nah, saya kadang ditanya oleh seseorang, bagimu itu arti kesuksesan itu bagaimana sih?
Kalau bagi saya sendiri, arti kesuksesan itu bukanlah orang yang punya segalanya. Pula segalanya itu seperti apa? Punya segalanya itu adalah orang yang punya aset, punya banyak uang, bahkan miliaran, triliunan, punya banyak mobil, punya banyak motor, punya banyak apartemen dan sebagainya. Orang yang sukses itu adalah orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Jika hari ini dia lebih baik dari hari yang kemarin, itu adalah orang yang sukses. Menurutku seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kita lihatlah banyak sekali orang-orang muda, bahkan remaja, orang-orang dewasa itu pengangguran, bahkan malas-malasan. Setiap pagi tidak bangun pagi, tapi tetap di atas kasurnya sambil main HP. Itu adalah contoh orang yang tidak sukses. Orang yang sukses adalah orang yang tiap pagi bangun pagi, punya kesibukan sendiri, meningkatkan keahliannya. Jika ia sekolah dengan giat. Jika ia bekerja dengan giat. Dan mana tiap hari itu ditingkatkan terus. Kualitas dirinya dibandingkan hari kemarin itu meningkat terus menerus. Itulah yang dinamakan orang yang sukses. Bagi saya orang yang sukses itu seperti itu. Jika ia ingin berhasil dan punya semuanya, cukup minimal ia lebih baik dari hari yang kemarin. Jika ia terus menerus dari hari ke hari ia lebih baik lagi, maka kesuksesan itu akan menghampirimu. Jadi, bila kamu adalah orang yang seperti itu, bila kamu adalah seorang mahasiswa yang mana lebih baik lagi dari hari kemarin, kamu adalah termasuk orang yang sukses. Yang menginspirasi saya tentang arti kesuksesan seperti itu adalah Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah seseorang presiden yang mana sangat menginspirasi sekali bagi saya. Jika kita lihat seperti Pak SBY, jika kita lihat seperti Pak Soeharto, jika lihat seperti bapak-bapak yang lain, yang mana latar belakangnya itu adalah orang yang berkecukupan. Bapak Soeharto dulunya adalah pekerja TNI, tapi Bapak Jokowi beda. Bapak Jokowi itu adalah latar belakangnya itu orang yang sama seperti kita, orang yang susah, orang yang dari nol sampai sekarang itu bisa menjalani semua. Itu adalah Bapak Jokowi. Kenapa saya sangat mengidolakan beliau, sangat menginspirasi beliau? Karena apa? Dulunya beliau itu adalah orang yang susah. Beliau dulu pernah ditipu. Beliau dulu adalah orang yang seperti kita. Seluruh keluarga beliau itu tirakat, bekerja keras agar apa? Masa depannya nanti itu tidak seperti itu. Nah itulah contoh beliau menerapkan sifat arti kesuksesan menurut saya, yaitu lebih baik dari hari yang sebelumnya. Beliau usaha dari nol. Beliau usaha kayu membantu bapaknya. Kemudian ia kuliah, mengambil jurusan ilmu perkayuan. Kemudian ketika lulus beliau langsung diterima di perusahaan kertas di Aceh. Kemudian beliau membangun sebuah bengkel kayu atau yang disebut mebel kayu. Beliau terus mengasah kemampuannya, membuat kerajinan yang berasal dari bahan kayu. Kemudian beliau memasarkannya, namun beliau tidak semulus apa yang kita pikirkan. Beliau pernah ditipu, beliau pernah dipesan oleh seseorang. Ketika seseorang itu memesan dan barang sudah dikirim, ternyata uang yang ditransfer itu tidak kunjung datang dan orang yang pesan tersebut hilang entah kemana, seperti di tengah bumi.
Jika kita bayangkan, wah, perjuangan Bapak Jokowi itu seperti itu, tapi beliau tidak menyerah. Itulah yang saya suka dari beliau. Beliau tidak menyerah. Beliau terus maju, selalu menginovasi diri. Dia punya inovasi untuk memamerkan kerajinan kayunya, mebelnya itu ke luar negeri, dan akhirnya usaha beliau membuahkan hasil. Toko beliau yang sebelumnya sepi sekarang tidak pernah sepi. Ketika beliau sudah sukses dalam kayu, kemudian beliau meranjak lagi menuju kesuksesan yang lain, meraih impian yang lainnya, mulai menjabat wali kota Solo, menjadi gubernur di Jakarta, kemudian hingga sekarang menjadi presiden kita, presiden Republik Indonesia. Bahkan beliau menjabat 2 kali. Nah, itulah apa, beliau selalu terbang, beliau selalu menjulang tinggi, beliau selalu menjadi orang yang lebih baik lagi, terus. Itulah yang membuat saya ini sangat mengidolakan beliau, Bapak Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah itu yang namanya kesuksesan. Kesuksesan sendiri itu setiap orang memiliki kriterianya masing-masing dan juga pencapaiannya masing-masing. Ya, kesuksesan sendiri menurut saya pribadi itu merupakan dimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang sekitar kita, dimana orang sekitar kita itu membutuhkan, kita bisa menolong atau membantu orang tersebut. Kesuksesan sendiri merupakan hal yang sangat dinanti oleh setiap orang ya, karena kesuksesan merupakan hal yang sangat sulit didapat kalau kita tidak mau bekerja keras, tidak mau lebih lagi giat untuk mencapainya. Kita hanya bisa rebahan, kita hanya bisa main HP, game atau apapun itu. Bagaimana bisa? Kan nggak bisa. Kesuksesan itu kita harus mau berusaha, mau berkeringat, mau lelah lah. Kalau kita nggak lelah, kita pasti tidak akan sukses seperti itu ya. Tapi kriteria kesuksesan orang itu berbeda-beda ya teman. Kita tidak bisa membanding-bandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Mungkin orang lain kesuksesannya sampai tingkatan nomor 5. Nah, kita tidak bisa mengucilkan orang tersebut meskipun kesuksesan kita berada di level nomor 10. Kita tidak bisa mengucilkan karena setiap orang itu mempunyai kesuksesan atau kebahagiaan itu masing-masing teman. Tidak bisa menyamakan seperti itu. Jadi kita tidak perlu seperti itu. Kita fokus pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa meraih kesuksesan tersebut. Dengan begitu kita akan menjadi sukses lagi dan kita bisa membantu sesama lah, minimal seperti itu ya. Kali ini saya akan membagikan yaitu satu tokoh ya, yang dimana tokoh tersebut sangat menginspirasi sekali di Amerika Serikat sana. Yaitu tokoh ini datang dari Amerika, yang dimana tokoh ini bernama Chris Garner. Chris Garner merupakan pengusaha ya, yang dibilang sangat sukses dan juga sekarang sudah menjadi milioner dan juga inspirator banyak orang ya. Chris Garner ini merupakan sebuah tokoh yang dimana kesuksesannya didapat tidak mudah, yaitu mengawalinya dari
nol, yang dimana pada waktu pertama kali dia merintis sangat dari nol sekali, dibilang sangat tidak punya rumah saja dia ngontrak seperti itu. Dia bersama seorang anaknya ya yang dimana anak tersebut saat itu masih berusia belasan tahun. Pada saat itu dia memang terbilang tidak punya sekali. Dia waktu itu ngontrak, setelah ngontrak itu diusir karena tidak mempunyai uang untuk membayar, yang dimana Chris Gardner tersebut waktu itu dia beralih ke jalanan ya, bisa dibilang sebagai tempat tidurnya. Sesekali dia ikut kayak mengantri sebuah kamar yang disediakan memang oleh pemerintah Amerika untuk orang-orang gelandangan, sekedar untuk tidur di malam hari seperti itu. Lambat laun Chris Gardner tersebut dia ikut mendaftar wawancara dan dia diterima oleh perusahaan tersebut pialang saham. Nah, di situ dia tidak mudah mendapatkannya, harus jatuh bangun dia sampai dimana dia bisa lolos dalam perusahaan tersebut. Dan alhamdulillah pada saat itu dia lambat laun mendirikan perusahaannya sendiri, dan sampai sekarang dia menjadi orang yang sangat sukses di Amerika tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.